Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 15 Mei 2022 merupakan pekan kelima Paskah. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 14, ayat 21b sampai 27. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan
Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 21, ayat 1 sampai dengan ayat 5a. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 35. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi
Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan Kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Pada bacaan Injil Yohanes hari ini, Yesus memberikan perintah kepada para murid-Nya untuk saling mengasihi, sebagaimana Yesus telah mengasihi mereka. Perintah ini diberikan kepada murid-murid-Nya pada saat perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Yesus mengatakan bahwa perintah yang diberikannya adalah suatu perintah baru. Apakah maksud Yesus dengan menggunakan kata baru? Kalau begitu, apakah ada perintah yang lama? Pada zaman itu, hukum yang berlaku di kalangan bangsa Yahudi adalah hukum Taurat. Kita mungkin pernah mendengar hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Hukum ini pada dasarnya menitik beratkan pada prinsip keadilan. Seseorang diperbolehkan untuk membalas perlakuan buruk yang menimpa dirinya, tetapi tidak lebih berat dari kerugian yang dialaminya. Misalnya, apabila seorang kehilangan seekor ayam, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menuntut seekor kambing sebagai gantinya. Ini berarti tidak adil. Yesus mengajarkan suatu hukum yang sama sekali baru. Hukum yang berbeda dengan pemahaman orang-orang pada zaman itu. Hukum yang baru ini sebenarnya adalah suatu penggenapan atau penyempurnaan dari hukum Taurat itu sendiri. Hukum apakah yang dimaksud? Benar, kita semua tahu bahwa Yesus mengajarkan hukum kasih. Salah satu ajaran Kristus yang sering kita dengar adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran ini sungguh adalah suatu ajaran yang sangat kontroversial dan sulit diterima pada zaman itu. Coba saja kita perbandingkan dengan hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tentunya terdengar sangat bertentangan, bukan? Walaupun hukum ini kelihatannya mustahil untuk dilakukan, namun Yesus telah membuktikan bahwa Ia sanggup melakukannya, dan Ia telah lulus dengan nilai yang sempurna. Ia tidak pernah menghakimi, Ia tidak membenci atau membalas kejahatan musuh-musuhnya. Ia bahkan berdoa bagi orang-orang yang telah menganiayanya dengan keji dari atas kayu salib. Sungguh, kita dapat memahami bahwa Allah adalah kasih melalui pribadi Kristus. Kemudian, apakah yang menjadi tujuan Yesus mengajarkan dan memerintah hukum kasih ini kepada para murid-Nya? Kedatangan Yesus bertujuan untuk menyatakan kepada dunia akan kebesaran kasih Allah kepada umat-Nya.
Ia berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan sebagai akibat dari dosa, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perutusan Yesus juga membawa misi agung dari Allah Bapa untuk menghadirkan kerajaan kasih-Nya di atas muka bumi. Kita mengetahuinya dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Di dalam kerajaannya, Kristus menjadi kepala dan memerintah dengan hukum kasih-Nya. Setiap orang diundang untuk masuk menjadi warga kerajaannya dan tinggal di dalamnya, agar mereka dapat mengalami kepenuhan kasih Allah. Mereka juga diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain, karena hukum kasih adalah hukum yang dijunjung tinggi di dalam kerajaannya. Misi kerajaan Allah di atas dunia adalah rencana Allah Bapa bagi keselamatan umat-Nya. Misi ini diawali oleh Kristus dan kemudian diteruskan oleh para murid-Nya sebagai anggota tubuh mistik Kristus. Kerajaan kasih Allah ini terus-menerus dibangun, diperluas, dan disempurnakan sampai pada akhirnya mengalami kesempurnaan dan kejayaan seperti yang digambarkan dengan begitu indah dalam kitab Wahyu hari ini. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Pada Minggu Paskah kelima ini, marilah kita mensyukuri karya agung yang telah Allah kerjakan melalui Kristus Putranya. Semuanya ini dikerjakannya untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Allah sungguh-sungguh menghendaki keselamatan dan kebahagiaan sejati dialami oleh seluruh umat-Nya. Namun rencana Allah ini hanya dapat terwujud apabila kita membuat keputusan untuk menerima Allah di dalam hati kita, tinggal di dalam kasih-Nya, dan melakukan perintah-Nya untuk saling mengasihi seperti yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri. Selanjutnya, dengan saling mengasihi, orang-orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Mereka yang melihat akan mempunyai kerinduan untuk mengenal Kristus dan mengalami kasih-Nya. Dengan demikian, semakin banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Kristus dan menjadi warga kerajaan kasih-Nya. Marilah kita terus bergiat untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala pujian, hormat, dan syukur kami unjukkan padamu, karena karya agung-Mu menghadirkan kerajaan kasih-Mu di atas muka bumi ini. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dengan kasih yang bersumber dari kasih Kristus. Karuniakanlah kami rahmat di saat kami mengalami tantangan dalam mengasihi dan mengampuni sesama kami. Sertailah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam melanjutkan misi perutusan kami
untuk terus membangun dan memperluas kerajaan kasih-Mu di atas muka bumi ini dengan tanpa lelah. Berilah kami pengertian untuk melakukannya, bukan karena apa yang kami miliki, tapi lebih karena kami adalah warga kerajaan-Mu dan anggota tubuh Kristus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, kami sudah berdoa. Amin.